Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa, kembali lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja sobat kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi seperti tadi judulnya, kita akan membahas ciri bahasa dari teks pidato persuasif. Ada apa saja sih? Ciri yang pertama adalah nominalisasi. Wah, apa itu nominalisasi? Kita lihat ya, dari kata nomina. Nomina itu merupakan kata benda, sedangkan isasi itu adalah proses pembentukan. Jadi, nominalisasi adalah kata kerja yang menjadi kata benda atau jadi proses pembentukan kata selain kata benda menjadi kata benda atau istilahnya adalah pembendaan. Contohnya nih, kita lihat di sini ya. Minum. Minum di sini merupakan kata kerja. Tapi kemudian minum ditambahkan dengan akhiran an berubah menjadi minuman, lalu berubah menjadi kata benda. Ini yang dinamakan dengan nominalisasi. Minum kata kerja, kemudian jadi minuman, jadi kata benda. Selanjutnya, contoh yang lain ada membangun. Membangun di sini ini sudah kata kerja bentukan ya. Kemudian melalui proses nominalisasi dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, di sini dari membangun jadi ke pembangunan. Ini merupakan kata bendanya. Contoh yang lainnya apa, Bu? Misalnya makan. Makan itu kan kata kerja. Lalu diproses nominalisasi jadi makanan, misalnya seperti itu. Paham ya sampai sini ya untuk nominalisasi? Selanjutnya, ciri bahasa yang kedua dari teks pidato persuasif ada yang namanya bentuk pasif. Sudah pasti ya, bentuk pasif ini merupakan lawan dari bentuk aktif. Kemarin sempat dibahas di teks laporan hasil percobaan bahwa aktif itu ciri utamanya menggunakan imbuhan me. Nah, sekarang kalau bentuk pasif ciri utamanya apa dong, Bu? Kalau bentuk pasif itu imbuhannya di. Nah, ini contohnya. Meminum. Meminum di sini itu kan bentuknya aktif ya. Lalu kalau dipasifkan menjadi diminum, imbuhannya berubah dari me menjadi di. Contoh selanjutnya di sini ada mengajak. Mengajak ini bentuknya aktif, ditandai dengan imbuhan me, lalu berubah menjadi pasif, ditandai dengan imbuhannya dimakan. Contoh kalimatnya misalnya, Ibu buat yang aktif terlebih dahulu ya. Pak Awok memakan bakso. Nah, itu merupakan contoh yang aktif. Pak Awok memakan bakso. Lalu dipasifkan menjadi bakso dimakan Pak Awok. Paham ya sampai sini ya anak-anak? Ibu yakin bentuk pasif merupakan salah satu ciri kebahasaan yang mudah untuk dipahami. Kita lanjut ya ke ciri bahasa yang ketiga, ada apa sih? Ciri bahasa yang ketiga adalah istilah teknis atau kata teknis. Nah, istilah teknis atau kata teknis ini merupakan salah satu ciri bahasa yang sering muncul dalam beberapa teks di bahasa Indonesia ya. Ibu yakin sih, hampir sebagian besar dari kalian sudah paham betul apa istilah teknis atau kata teknis ini. Tidak lain dan tidak bukan, kata atau istilah teknis ini adalah kata yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Contohnya, amnesti berkaitan dengan bidang hukum, lalu kurikulum berkaitan dengan bidang pendidikan, atau misalnya fotosintesis, metamorfosis. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh-contoh dari kata teknis. Intinya sih, kata teknis itu kata yang jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari ya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, kita masuk ke ciri bahasa yang lain. Ada apa nih? Yaitu rantai sinonim antonim. Wah, apa tuh, Bu? Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Di sini masuk ke dalam ciri bahasa teks pidato persuasif ya. Ibu beri contoh kalimatnya nih.
Bersih kotornya lingkungan tergantung bagaimana masyarakat menjaganya. Dalam kalimat tersebut terdapat rantai sinonim antonimnya ya, kira-kira yang mana? Nah, ini bersih kotor. Bersih dan kotor itu merupakan antonim. Pintar sekali, di mana bersih merupakan lawan kata dari kotor. Itu merupakan rantai sinonim dan antonim. Bisa berupa rantai sinonimnya saja atau bisa rantai antonim, itu tergantung dari teks yang nanti kita temui ya. Kalau di sini di contoh yang Ibu berikan, bersih kotor berarti rantai antonim. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, ciri bahasa yang lain ada yang namanya nomina abstrak. Tadi sudah Ibu jelaskan, ayo, apa itu nomina? Nomina adalah kata benda, sedangkan abstrak adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat. Jadi nomina abstrak itu apa? Nomina abstrak adalah kata benda yang tidak terlihat. Supaya kalian lebih paham lagi, kata benda yang tidak terlihat maksudnya seperti apa sih, Bu? Kok aku bingung? Nah, Ibu kasih contoh nih. Contohnya meja. Meja itu kan kata benda ya. Kalian bisa lihat kan meja bentuknya ada, wujudnya ada. Nah, meja itu merupakan kata benda konkret ya, nomina konkret, jadi jelas-jelas terlihat wujudnya ada. Sedangkan kalau kata benda abstrak atau nomina abstrak itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi biasanya hanya dapat dirasakan saja. Contohnya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kan tidak dapat dilihat ya, tapi hanya bisa dirasakan saja, tidak ada wujudnya, seperti itu. Contoh yang lainnya, Bu, selain kebahagiaan apa? Contohnya misalnya kesengsaraan, kesenangan, kemiskinan. Nah, itu merupakan contoh kata benda abstrak atau kata benda yang tidak berwujud, kata benda yang tidak terlihat. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya setelah nomina abstrak ada apa ya? Setelah nomina abstrak, dalam teks pidato persuasif ada yang namanya ciri bahasa selanjutnya yaitu kata emotif. Emotif. Kalau ingat emotif, kalian juga harus ingat emosi. Berarti kata emotif ini adalah kata yang berhubungan dengan emosi, yaitu kata yang menggugah perasaan halayak baik para pembaca maupun para pendengar dari pidato persuasif itu sendiri ya. Contohnya nih, kalau kata emotif itu biasanya berupa coba bayangkan, coba pikirkan, coba rasakan. Intinya terdapat kata-kata yang betul-betul menggugah para halayak. Paham ya? Selanjutnya yaitu konjungsi. Nah, ini dia si konjungsi, ciri bahasa yang paling setia, yang paling warawiri hampir di setiap teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Konjungsinya ada apa saja, Bu? Di sini ada konjungsi temporal, juga ada konjungsi kausalitas. Konjungsi temporalnya sendiri bisa ada saat, ketika, lalu, kemudian, dan seterusnya ya. Konjungsi kausalitasnya ada jika, ini mohon maaf Ibu ada salah ketik ya anak-anak ya. Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh sebab itu, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah konjungsi kita masuk ke kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif itu apa, Bu? Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengandung ajakan ya, ajakan kepada siapa? Kepada para pembaca atau kepada para pendengar dari teks pidato persuasif itu sendiri. Siapa yang mengajak, Bu? Sudah barang tentu yang mengajak adalah orator atau juga penulis dari teks pidato persuasif itu. Contohnya biasanya ajakan itu ditandai dengan kata ayo, yuk, mari. Nah, ini Ibu beri dua contoh kalimat ya. Ayo kita jaga kebersihan. Itu merupakan contoh dari kalimat persuasif. Contoh yang lainnya ada, mari pakai masker bersama kita lawan corona. Nah, itu contoh yang kedua. Kira-kira paham ya anak-anak sampai sini ya? Nah, sekian ya Sobat Bahasa, pembahasan dari Ibu mengenai ciri bahasa teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam bahasa Indonesia.